Ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama gua di channel Aldi Gifari. Nah, sahabat Acawala, udah lama nih gua nggak bikin video lagi, nggak ngupload video lagi di YouTube. Karena minggu-minggu kemarin gua lagi fokus ujian dulu UTS minggu-minggu kemarin, dan alhamdulillah ini baru ada kesempatan ya, baru ada waktu buat bikin video lagi. Nah, gitu. Nah, jadi dalam video kali ini teman-teman, gua punya konten baru guys. Nama kontennya itu lu tanya gua jawab. Nah, jadi latar belakang gua bikin konten baru ini, lu tanya gua jawab ini, karena yang pertama itu banyak teman-teman ya yang bertanya sama gua di YouTube atau di Instagram. Banyak yang bertanya, dan pertanyaan itu kebanyakan sama semua guys. Jadi daripada gua jawab pertanyaan satu-satu, nah mending gua jawab dalam bentuk video, habis itu gua upload ke YouTube. Nah, dan biar yang nggak tahu juga jadi tahu seperti itu. Nah, terus yang kedua guys, gue pengen nge-share informasi atau pengalaman-pengalaman gue selama di Pakistan di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga di sana biar tahu yang nonton channel gue. Nah, terus yang ketiga, karena sekarang ini lagi pandemi ya, lagi corona, dan gue nggak bisa keluar buat bikin video, buat bikin konten, jalan-jalan ke sana kemari atau berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, jadi gue bikin video seperti ini guys ya, jadi bikin video seperti ini, gue menjawab pertanyaan kalian gitu. Makanya itu dia latar belakang gue kenapa gue mau bikin konten ini guys. Nah, oke guys, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya ke gue seputar Pakistan atau juga yang lainnya ya, kalian bisa bertanya. Caranya itu ada dua guys, ada dua opsi. Pertama, kalian bisa komen di video gua yang ini, bisa komen pertanyaan kalian di situ. Nah, terus yang kedua, kalau kalian misalkan malu atau nggak mau dilihat orang pertanyaannya, kalian bisa DM gua di Instagram. Nah, DM gua di Instagram, dan jawabannya bakal gua jawab di video gua selanjutnya guys, seperti itu. Jadi pertanyaan kalian yang di video sekarang ini, komenan sekarang ini, bakal gue jawab di video selanjutnya, dan itu terus menerus seperti itu guys. Oke. Nah, jadi pada part pertama ini guys, part ke-1 ini, gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering kalian tanyain ke gue, yaitu, Bang, gimana sih awal mula bisa kuliah di Pakistan? Kenapa sih milih kuliah di Pakistan? Seperti itulah pertanyaannya. Nah, jadi di sini dalam video kali ini gue bakal ceritain guys awal mula gue kuliah ke Pakistan. Oke. Nah, gue bakal ceritain dari awal kenapa gue bisa kuliah di Pakistan. Nah, jadi dulu itu pas gue SMP, SMA, kan gue itu di pesantren ya, sekolahnya di pesantren. Otomatis kalau di pesantren kan kita lebih banyak mempelajari terkait pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Nah, jadi setelah gue lulus dari pesantren, gue itu punya berkeinginan atau punya tekad bahwasanya gue itu harus kuliah di luar negeri seperti itu guys. Gue punya berkeinginan bahwasanya gue harus kuliah di luar negeri. Kenapa alasan gue mau kuliah di luar negeri? Karena yang pertama itu gue mau menuntut ilmu atau gue mau belajar langsung ke pakar-pakarnya ya, dalam bidang-bidang tertentu. Karena gue ngambil agama, jadi gue mau belajar langsung ke pakar atau ke dosen-dosen yang langsung ahlinya gitu guys, seperti itu. Nah, baru yang kedua gue mau mencari suasana baru. Maksudnya itu guys, gue mau mengenal watak, atau gue mau mengenal sifat, mau mengenal orang-orang baru gitu kan. Nah, seperti yang di Pakistan ini, seperti itu. Jadi gue mau mencari suasana baru. Nah, dan yang ketiga, gue mau mencari pengalaman baru. Nah, jadi gue mau pergi ke manapun dan gue mencari pengalaman baru, mumpung masih muda, seperti itu. Nah, jadi itu guys, pertama tekad gue atau keinginan gue itu mau kuliah di Pakistan itu seperti itu, mau kuliah di luar negeri itu seperti itu. Nah,
pertama-tama itu gue nggak ada kepikiran sebenarnya mau kuliah di Pakistan, itu nggak ada kepikiran. Nah justru pertama kali gue kepikiran itu malah gue mau kuliahnya pilih di Mesir, nah di Timur Tengah, di Mesir. Karena kan kita tahu gue lulusan pesantren, basic gue agama, nah otomatis gue juga kuliah mau mengambil jurusan agama, seperti mau melanjutkan apa yang gue dapatin di pesantren juga. Nah seperti itu, otomatis gue ambil negara yang buat kuliah itu ya yang pada jurusan gue, yaitu jurusan agama. Nah itu di Timur Tengah cocok. Nah, pertama gue mau milih Mesir. Nah jadi setelah gue lulus dari pesantren itu kan, dari pesantren gue itu ada namanya pengabdian. Jadi kita harus mengajar selama 1 tahun. Dan itu gue dapat kebagian mengajar itu di Riau, selama 1 tahun di Riau. Nah selama pengabdian ini barulah gue cari-cari link, cari-cari apa, nanya-nanya teman seperti itu, gimana cara kuliah di Mesir. Nah dari situ dapatlah gue gimana caranya kuliah di Mesir kan. Harus daftar dulu, ikut ujian dulu melalui Menak. Nah, setelah itu ada pengumuman buat ujian buat kuliah di Mesir. Nah gue ikutlah buat ujian masuk di Mesir. Waktu itu gue ikut ujian di UIN Riau, di UIN Riau kalau nggak salah. Nah gue ujian di situ, udah selesai gue ujian, dan ternyata pas pengumuman emang qadarullah gue nggak lulus guys. Gue nggak lulus kuliah di Mesir, gue nggak lulus. Nah tapi nggak apa-apa, baru setelah itu gue nggak putus asa, gue cari lagi, cari link lagi, kuliah di mana nih, harusnya ya enaknya kuliah di mana. Adalah teman gue, dia mau kuliah di Pakistan. Nah gue pertama nggak tahu Pakistan itu emang di sana bagus apa buat kuliah, apalagi jurusan agama bagus apa. Makanya setelah itu kalau pas gue tahu kuliah di Pakistan, gue cari-cari tahu terkait Pakistan, gue searching, gue tanya-tanya temen gue juga ternyata ada di Pakistan kuliahnya. Gue tanya-tanya dia semuanya tentang biaya, tentang kehidupan di sana, tentang perkuliahannya, tentang orang-orangnya. Pokoknya gue tanyain semua detail. Soalnya gue takut kalau misalkan gue udah ke sana dan gak sesuai dengan gue gitu. Gue takut gak sehati dengan gue misalnya gitu. Misalnya gue udah kesini ternyata gak enak gitu tempatnya atau apa-apa gitu. Nah makanya gue tanya-tanya dulu, gue cari tahu, gue searching. Dan gue rasa insya Allah gue klop ya. Gue suka lah insya Allah. Gue bisa di sana untuk kuliah. Nah terus guys, abis itu gue ngasih tahu ke orang tua gue kan, bahwasanya gue nggak lulus di Mesir. Nah kata orang tua gue, ya nggak apa-apa, mungkin itu belum yang terbaik buat kamu, seperti itu kata orang tua gue. Baru setelah beberapa hari gue ngasih tahu lagi ke orang tua bahwasanya gue mau kuliah di Pakistan. Orang tua gue, nggak apa-apa, itu terserah kamu mau kuliah di mana juga, yang penting kamu kuliah bener-bener, seperti itu pesan orang tua aja. Tapi di sini saudara-saudara atau teman-teman pada nanyain gue, pada khawatir gitu sama gue, lah lu kenapa milih kuliah di Pakistan? Bukannya Pakistan itu bahaya, bukannya Pakistan itu negara perang, bukannya Pakistan itu nggak aman katanya, nanti takut lu gimana di sana gitu, seperti itu. Terus juga katanya kan negara Pakistan itu termasuk negara paling banyak juga orang hitamnya. Maksudnya orang hitamnya itu nih dalam kutipan orang-orang Syiahnya, seperti itu. Nanti lu juga ikut-ikutan lagi. Nah gue jawab lah, gue yakinin mereka, insya Allah gue aman di sini. Dan juga gue udah tanya ke teman-teman yang di sana, ternyata jawaban teman-teman gue yang di Pakistan, yang udah di Pakistan, aman-aman aja di sini, nggak ada apa-apa gitu. Itu cuma simpang siur aja kalau yang omongan orang-orang itu. Nah, seperti itu, gue berusaha yakinin mereka dan alhamdulillah mereka percaya. Yang penting mereka doain aja, gue bilang seperti itu. Nah baru setelah itu gue cari tahu gimana pendaftarannya, seperti itu guys. Baru setelah itu gue daftar, gue ikut pendaftaran ya. Ternyata di sini tuh daftarnya tuh gampang, nggak seribet di negara-negara lain. Terus juga kan kalau di negara-negara lain itu kan ada ujiannya. Nah kalau di sini kalau buat pendaftaran itu nggak ada ujiannya. Jadi kita cuma mengirimkan berkas tertentu
Nah, seperti ijazah dan yang lainnya dikirimkan lewat email. Nah, baru setelah itu kita cuman menunggu guys, surat panggilan dari kampus. Dan itu kemarin gue nunggu sekitar selama 6 bulanan lah. Selama 6 bulanan gue kemarin nunggu. Nah, seperti itu. Selama 6 bulanan gue kemarin nunggu guys. Lama juga itu, hampir putus asa. Tapi alhamdulillah gue dapat jawaban, dapat panggilan ya dari kampus. Nah, baru setelah itu gue dapat pemberitahuan bahwasanya ada surat panggilan dari kampus. Langsung besoknya gue bikin visa ke Jakarta. Setelah bikin visa, ya udah guys, akhirnya gue nyampe ke sini. Akhirnya gue tinggal di sini dan alhamdulillah sekarang udah 2 tahun gue di sini, betah insya Allah. Seperti itu guys. Nah, jadi cerita awal mula kenapa gue bisa kuliah di Pakistan, kenapa gue mau kuliah di Pakistan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua, bisa mendapat informasi ataupun motivasi ya, kalian happy, enjoy lihat video ini. Dan itu pengalaman gue sendiri pribadi, alhamdulillah. Dan akhirnya gue juga di Pakistan di sini, seperti itu. Nah, jadi gue ulangi lagi guys, bagi yang mau bertanya seputar Pakistan atau yang lainnya ya, kalian caranya cukup 2 aja. Kalian yang pertama itu bisa komen di YouTube gua, Kalau enggak, misalkan kalian malu buat nanyanya di YouTube, kelihatan orang, kalian bisa DM di Instagram gua. Nah, untuk pertanyaannya kalian bisa DM di Instagram gua. Itu 2 caranya. Pertama di YouTube, di komen YouTube, baru setelah itu di DM Instagram. Nah, dan pertanyaannya bakal gua jawab di video gua selanjutnya. Jadi komen kalian yang ada di video ini bakal gua jawab di video gua selanjutnya, dan itu bakal terus menerus. Jadi di video selanjutnya kalian nanya lagi, bakal gua jawab di video selanjutnya, seperti itu guys. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan kalian enjoy dan happy. Cukup sekian video dari gua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next video. Salam Acawala. Peace.